Anime ini berlatar di suatu dunia yang mana kekuatan sihir adalah segalanya dan mendominasi setiap aspek kehidupan. Di akademi sihir bernama Garden yang sangat megah dan penuh dengan siswa bertalenta. Ada seorang siswa unik yang tidak memiliki talenta sama sekali. Sihir sedikit pun ia juga tidak menguasainya. Untuk bisa bertahan di akademi yang kejam dan berorientasi pada kekuatan ini, dia harus menempuh jalan yang sangat sulit dan juga berbahaya, yaitu mengalahkan monster di dalam dungeon yang gelap penuh dengan bahaya. Walaupun tanpa sihir, murid yang bernama Will itu meyakini sepenuh hati bahwa dirinya juga bisa berkembang dan menjadi kuat. Namun ketika berada di kelas, dia selalu diremehkan dan menjadi sasaran ejekan oleh guru dan juga teman-temannya yang lain. Saat Sensei Edward yang angkuh menunjuk dia untuk maju ke depan, Will segera menjadi bahan tertawaan yang memalukan karena dia sama sekali tidak bisa merealisasikan sihir yang paling dasar sekalipun. Sementara itu, semua murid-murid yang lain di kelas bisa melakukannya tanpa mengalami kesulitan ataupun hambatan berarti. Sepulang sekolah, Will yang gigih berniat pergi ke dungeon lagi untuk berlatih. Namun, Sion yang sombong malah menemuinya hanya untuk mematahkan semangatnya dan mempermalukannya di hadapan banyak orang. Untungnya selalu ada murid perempuan yang baik hati dan sering membela Will dari ejekannya. Ketika Will dihina, Koleto yang memiliki hati halus segera membelanya dengan mengatakan memuji semua kelebihan-kelebihan unik yang dimiliki oleh Will. Alasan Will tidak pernah melawan atau membalas hinaan karena ia menyadari dengan jujur bahwa dirinya memang tidak bisa sihir sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat beruntung karena ada cewek imut seperti Koleto yang mau peduli padanya. Ketika Will memujinya dengan tulus, Koleto jadi salah tingkah dan wajahnya merona. Dia merasa sedang digombali olehnya, padahal Will tidak punya niat tersembunyi atau menggoda padanya. Saat memandang langit yang luas, Will kembali teringat dengan cerita tentang sejarah dunia ini. Sebuah kisah kuno yang penting. Dulu orang-orang hidup dalam ketakutan yang mencekam karena ancaman dan juga penjajahan angkasa yang sangat kejam. 5 penyihir hebat kemudian bangkit untuk menghadapi mereka dan menciptakan penghalang sihir di langit yang sangat luas, melindungi dunia dari ancaman luar. Magia Fender adalah gelar penyihir terkuat yang masih diwariskan sampai sekarang, menjadi simbol kekuatan magis tertinggi. Elvaria, teman masa kecil Will, adalah salah satu orang yang menerima gelar bergengsi tersebut. Dia menjadi Magia Fender termuda berkat talenta yang luar biasa dan tak tertandingi. Dulu, Will dan Elvie pernah berjanji tulus untuk menjadi Magia Fender bersama-sama, berdiri di puncak kekuatan tertinggi. Demi memenuhi janji penting tersebut, Will masih berjuang mati-matian, terus berlatih hingga detik ini, meskipun dirinya tidak memiliki bakat sihir sama sekali, seperti Elvie. Saat Will diam-diam memasuki dungeon yang gelap, Pak Wagner yang tegas memarahinya karena itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi siswa tanpa sihir seperti dirinya. Walau begitu, bukti kekalahan monster dari dungeon yang dia bawa membuktikan jika Will berhak mendapatkan 2 kredit sekaligus. Namun karena kreditnya masih kurang, di ujian terakhir, Will harus mendapatkan 4 kredit lagi untuk bisa terus bersekolah di akademi ini dan menghindari pengeluaran. Saat Pak Wagner memberikan informasi tentang monster dengan hadiah 4 kredit, Sion diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Dengan penuh perhitungan, dia berniat mengalahkan monster itu lebih dulu supaya Will dikeluarkan dari akademi karena kekurangan kredit yang dibutuhkan. Namun saat Sion dan teman-temannya mulai memasuki dungeon dengan rasa percaya diri, salah satu temannya tiba-tiba terpental keras keserang oleh monster yang mengerikan. Mendengar suara gaduh mereka, Will yang sedang beristirahat pun segera mendekat untuk memeriksa dengan hati-hati. Saat diperiksa, Will melihat Sion dalam kondisi tidak berdaya dan terluka karena orang itu sering meremehkannya dan bersikap buruk. Will sempat berpikir sejenak bahwa orang itu tidak perlu untuk ditolong. Namun demi menjadi seorang yang layak berdiri di samping LP,
Dia memutuskan untuk bertarung dan menolong Sion tanpa memperdulikan masalah pribadinya dengan Sion. Pada saat yang sama, Edward memberitahu Wagner bahwa Sion masuk ke dalam dungeon tanpa izin resmi dari guru. Karena Sion memasuki dungeon yang sama dengan Will, Wagner pun mengatakan tidak usah khawatir, berlebihan karena Will juga ada di sana dan bisa untuk diandalkan. Meskipun Will tidak memiliki talenta sihir yang memadai, kemampuan berpedang Will ternyata tidak kalah hebatnya dengan seorang penyihir terampil. Dia punya kemampuan luar biasa dalam mengingat pola gerakan lawan, sehingga mampu menghindar dengan akurat dengan menyerang balik di waktu yang tepat dan akurat pada serangannya tersebut. Menurut Wagner, di dunia penyihir ini, Will adalah satu-satunya pendekar pedang yang tebasan pedangnya bisa menandingi kilatan yang sangat cepat. 5 tahun yang lalu, semua murid mengolok-olok Will habis-habisan karena ketahuan tidak bisa sihir. Selama ini, dia hanya dijadikan umpan agar Elvaria masuk akademi sihir. Tetapi, karena Elvaria sudah menjadi magia vendor yang diakui, maka keberadaan Will sudah tidak dibutuhkan lagi oleh akademi. Namun, saat kepala akademi menguji kemampuannya secara langsung, ternyata Will memiliki refleksi yang sangat hebat dan juga insting yang sangat tajam. Dia mampu menghalau serangan mematikan hanya dengan memakai pedangnya saja. Karena itu, kepala akademi yang terkesan memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan di sana. Ketika belajar di kelas, Pak Wagner menjelaskan tentang cara naik ke institut tinggi yang prestisius untuk menjadi magia vendor yang berkuasa di puncak menara. Mereka harus diakui sebagai yang terbaik dan paling hebat di institut tinggi. Ada 2 cara utama untuk masuk ke sana, yaitu menciptakan sihir baru yang orisinil atau mendapatkan kredit sebanyak mungkin di akademi. Namun, Wagner menegaskan dengan sinis, mereka semua boro-boro naik ke institut tinggi. Buat lulus aja, kredit mereka masih kurang jauh. Ketika Will dan Kaleto berjalan di lorong sekolah, mereka melihat rombongan murid yang memuji-muji Sion karena berhasil mengalahkan monster dengan kredit 10. Sion terlihat tidak senang dengan pujian tersebut, sebab orang yang mengalahkan monster raksasa itu sebenarnya adalah Will, bukanlah dirinya. Di sisi lain, Sensei Edward mengajukan permintaan tegas kepada kepala akademi untuk segera mengeluarkan Will dari sekolah. Alasannya, dia tidak sudi mengakui sosok yang mengungguli penyihir hebat tanpa memiliki sihir sama sekali. Kepala akademi yang bijak tidak bisa menerima permintaan tersebut begitu saja. Soalnya, Will adalah siswa teladan yang ideal dan juga pekerja keras. Jika mengabaikan kekurangan sihirnya yang mencolok, maka itu adalah tindakan yang tidak masuk akal. Namun karena Edward bersikeras ingin mengeluarkannya, kepala akademi memperbolehkan Edward untuk mengujinya secara langsung dan akan memberi kuasa mengeluarkan Will jika dia tidak lulus dalam ujian tersebut. Di sisi yang lain, Will yang sedang belajar tentang ramuan lain di perpustakaan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan juga fokus. Meskipun Kaleto mengingatkan supaya dia tidak memaksakan dirinya terlalu keras, dia tetap mempelajarinya karena mengagumi kegigihan para kurcaci yang luar biasa. Tak berselang lama, Sensei Edward yang angkuh membawanya ke aula praktik sihir. Di sana Edward akan memberinya remedial dan menilai kapasitasnya secara sepihak dan tidak adil. Dalam pengujian ini, Will hanya diberi tugas untuk melakukan satu serangan balasan ketika melawannya. Di sisi lain, Wagner diberitahu oleh kepala akademi bahwa Edward sedang menguji Will dan dia dilarang keras untuk menghentikannya. Menurut Wagner, tindakan ini terlalu kejam sebab Edward adalah orang yang pernah menjadi kandidat magia vendor terbaik yang pernah mencapai puncak menara. Meskipun perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh dan tidak seimbang, Will tetap berusaha untuk bertahan hidup dan mencari celah sebisa mungkin. Dia melancarkan serangan terhadap Edward yang memiliki pertahanan sihir yang solid dan kuat. Sayangnya, sekeras apapun Will berusaha, dia tidak bisa menandingi kemampuan sihir Edward yang superior. Saat Edward mengeluarkan rentetan sihir berlapis yang mematikan,
Will tidak mampu menghindar atau bertahan dari serangan yang kuat tersebut. Pada saat yang sama, Kiki atau peliharaannya Will berusaha mengembalikan pedang untuk majikannya yang sedang terdesak. Menyadari hal tersebut, Coleto yang cemas segera membukanya, membuka loker dan mengantarkan pedang itu kepada Will dengan terburu-buru. Dalam kondisi yang sudah babak belur dan terluka, Will menyatakan tekadnya apapun yang terjadi dia ingin mencapai posisi Magia Vendor yang terhormat. Alasannya hanya satu, dia ingin bersama orang yang dicintainya. Dia ingin mendapati janji kepada Elfie untuk melihat matahari terbit yang indah di atas menara. Mendengar alasan konyol dan romantis tersebut membuat Edward semakin frustasi dan semakin ingin mengeluarkannya segera. Tetapi saat Will menggunakan pedang andalannya tersebut, dia membuktikan bahwa tebasan pedangnya bisa menandingi kekuatan sihir Edward. Tanpa terduga, Will ternyata mampu menembus pertahanan sihirnya dan berhasil mendaratkan satu serangan terhadap Edward yang membuatnya terkejut. Sebelum Will dan LP berpisah, Will pernah berjanji kepada LP bahwa dirinya juga akan pergi ke menara. Walau ada rintangan besar yang memisahkan mereka berdua, dia pasti akan menyusulnya dengan sekuat tenaga. Mendengar hal tersebut, LP pun mengatakan akan selalu menunggunya dengan sabar. Will, Will adalah anak yang sangat mandiri dan bekerja keras. Setiap pagi, dia selalu berkeliling mengantarkan koran dari rumah ke rumah. Di antara koran yang diantarkan olehnya, telah diberitakan bahwa Elfaria berhasil menciptakan sihir baru yang sensasional. Selain itu, Institut Tinggi juga memberi misi penting kepada semua orang di Akademi Sihir, dan kliennya adalah Elfaria itu sendiri. Mendengar berita tersebut membuat Will bersemangat untuk mengikuti misi yang menantang. Dia segera bersiap memasuki dungeon untuk mencari inti monster Force Walker yang sulit ditemukan. Saat berada di dungeon Star T4, Will menemukan tempat itu, tempat yang sudah ramai dikunjungi oleh para murid yang ambisius. Sebelum monsternya keburu habis diambil orang, Will memutuskan untuk menjelajah lebih dalam lagi ke area yang lebih sepi. Kemudian saat tiba di lantai bawah dungeon, Will bertemu dengan seorang cewek dalam kondisi terancam bahaya. Tanpa berpikir panjang, Will segera menyelamatkannya dengan sigap dan mengalahkan semua monster yang mengepungnya. Sementara itu di akademi, siswa yang tidak mengikuti misi menjalani aktivitas belajar seperti biasa. Saat itu, Pak Wagner sedang menjelaskan tentang nama-nama sihir yang dinamai sesuai dengan nama pencipta aslinya yang berjasa. Di tengah pembelajaran yang serius, ada murid yang bertanya, apakah Nona Elfaria yang diberitakan pagi ini termasuk orang yang sangat hebat? Lalu Wagner mengatakan, dia luar biasa hebat sampai sulit untuk dipercaya oleh akal sehat. Elfaria bisa disebut penyihir terhebat dalam sejarah akademi. Dia telah menciptakan 12 sihir orisinil yang belum pernah ada sebelumnya. Murid cewek yang diselamatkan oleh Will itu bernama Iris, seorang yang manis, dan ia juga memanggil Will dengan sebutan senpai karena 2 tahun lebih muda darinya. Tidak seperti murid yang lain, Iris juga menghormatinya. Menurutnya, meskipun tidak bisa menggunakan sihir, Will tetap memiliki kemampuan berpedang yang hebat dan layak untuk dihormati. Sambil berjalan menyelusuri dungeon yang rumit, Iris mengatakan sebenarnya dia pernah bertemu Elfaria di masa lalu. Dulu, dia pernah diselamatkan olehnya ketika dikepung banyak monster berbahaya di dalam dungeon. Karena itu, dia mengabdikan diri kepada Elfaria dan siap menjalankan misi darinya dengan sepenuh hati. Namun sejak kedatangannya ke dungeon, dia tidak menemukan Force Walker yang dicari. Selain itu, sihir pencariannya juga tidak menunjukkan hasil apapun. Will berpendapat bahwa Force Walker selalu meninggalkan debu es saat berjalan karena debu di sini jumlahnya banyak. Dia berasumsi ada monster yang sangat besar di depan sana. Saat diperiksa, ternyata sesuai dengan dugaan yang jitu. Di sana terdapat monster raksasa yang disebut sebagai Frostwreck.
makhluk berbahaya yang sangat menyeramkan. Iris melarang Will untuk melawannya karena itu terlalu nekat. Menurutnya, Frostwreck itu kebal terhadap serangan fisik dan hanya bisa dikalahkan dengan sihir dari kejauhan saja. Walaupun sudah diperingatkan Iris, Will tetap melawannya tanpa ragu. Dia merasa yakin bisa mengalahkannya karena sudah mengalahkan monster itu beberapa kali sebelumnya. Saat melawan Frostwreck, Will tidak menggunakan pedangnya, tetapi memilih cara lain. Kali ini dia menggunakan tali dari bahan peledak yang kuat untuk diikatkan ke seluruh tubuh monster itu. Kemudian saat semuanya sudah terikat erat, dia menyalakan api di ujung talinya untuk memicu ledakan besar yang dahsyat. Dengan demikian, Frostwreck tersebut bisa dikalahkan oleh Will dengan kecerdikannya itu. Sebenarnya Iris bukan murid biasa, melainkan seorang mata-mata yang mengawasi siswa untuk dilaporkan kepada Magia Vendor. Berdasarkan hasil pengamatannya, Iris mengajukan Will untuk bekerja di menara sihir. Namun, ada beberapa orang lain yang menantang keputusan itu. Karena itu, sebelum memutuskannya, para Magia Vendor ini akan menunggu hasil dari festival sihir terlebih dahulu. Dari 12.000 kredit yang ada di akademi, siswa wajib mengumpulkan 7.200 kredit untuk lulus. Dalam ujian terakhir, Sion dan juga Kaleto sudah memenuhi target tersebut dengan baik. Sementara itu, Will masih berada di bawah target karena sering tidak lulus dalam ujian praktik sihir yang sulit. Selain mereka, ada beberapa siswa yang sangat menjanjikan dengan bakat hebat. Contohnya seperti Liana, Wigna, dan Julius kini menjadi murid unggulan dengan kredit lebih dari 10.000, menunjukkan kemampuan superior mereka. Jumlahnya kredit bisa dijadikan sebagai indikator kemampuan siswa secara umum. Karena itu, jangan masuk institut tinggi. Will merasakan kreditnya masih belum cukup untuk lulus dari akademi ini. Saat jam istirahat, Kaleto yang khawatir mengatakan Will harus tampil hebat dan menonjol di festival sihir nanti. Habisnya, ujian tulis saja tidak akan cukup untuk naik ke institut tinggi yang diidamkan. Selain itu, meski kreditnya belum mencukupi, masih ada beberapa siswa yang masuk menara karena direkrut langsung oleh faksi kuat. Festival Sihir Agung adalah acara besar akademi sihir yang diadakan tiap 2 tahun sekali dengan kemeriahan yang fenomenal. Festival ini berisi banyak kompetisi sihir yang menarik dan kerap dimanfaatkan para penyihir senior untuk mencari talenta yang menjanjikan. Walaupun begitu, Will tidak tertarik untuk mengikutinya. Ia merasa tidak cocok dengan sihir. Dia hanya akan bantu-bantu lagi untuk mempersiapkan festival ini. Soalnya keberadaannya mungkin akan menimbulkan keributan dan dirinya dianggap biang masalah yang merepotkan. Sementara itu di ruangan lain, para siswa sedang mengadakan latihan kreasi sihir yang meriah. Hal ini membuat suasana festival sihir menjadi semakin terasa meriah dan juga tegang. Saat berada di ruangan tempat penyimpanan barang siswa, Kaleto merasakan ada semacam penghalang sihir yang disembunyikan di depan loker tertentu. Saat dibuka secara paksa, di balik loker itu terdapat tangga rahasia yang terhubung ke ruangan bawah tanah. Di ruangan bawah tanah yang tersembunyi, ada sekelompok siswa yang mengadakan perjudian rahasia dengan taruhan besar. Mereka berkumpul untuk memasang taruhan tentang siapa yang akan menang di festival sihir agung yang akan datang. Sepulang sekolah, Kaleto ingin menemani Will menjelajah dungeon lagi. Namun hari ini Will tidak akan pergi ke dungeon karena harus kerja di kedai yang ramai. Saat Will bekerja, salah satu pelanggan yang bernama Pak Donan memuji semangatnya yang tak pernah padam. Malam ini, teman asramanya yang bernama Rosti juga ikut bekerja di kedai tersebut. Meskipun baru masuk kerja, ternyata Rosti mampu menjalankan tugasnya lebih baik daripada Will. Sementara itu, Will tampak kerepotan karena sering diajak ngobrol santai oleh para pelanggan yang ramah. Walau bayarannya terbilang rendah, Will tetap suka bekerja di sini. Dia merasa sangat dihargai dan diterima karena mereka menyambutnya dengan sangat hangat dan juga tulus. Tak lama kemudian, Julius dan teman-temannya yang sombong datang ke kedai tersebut. Sesampainya di sana, mereka meremehkan semua pelanggan dan mengolok-olok makanan yang disajikan di sana.
Will tidak bisa menerima begitu saja. Emosinya mulai naik. Dia menyuruh mereka untuk meminta maaf secara tulus karena telah menghina orang-orang yang sangat dihormati olehnya. Julius dan teman-temannya tak sudi menuruti perkataan yang berani dikeluarkan oleh Will. Karena sudah terlanjur emosi, Will mulai menghadapi mereka dengan kekerasan, siap bertarung sampai mati, merasa sedang ditantang. Julius segera meladeninya dengan sihir es. Dia langsung membekukan seluruh ruangan dan menyerang Will dengan kemampuan sihirnya yang dingin. Selain itu, Julius juga menyuruh Will untuk ikut festival dengan niat mempermalukannya di depan banyak orang. Beberapa hari kemudian, Festival Sihir Agung resmi dibuka dengan meriah tentunya. Dalam kompetisi balap naga, Liana meraih posisi pertama dan berhasil menjadi pemenang yang dieluk-elukan. Sementara itu, di dalam kompetisi perang mahkota yang menantang, Xion menerima ajakan Kaleto untuk bergabung dengan timnya. Awalnya Xion beranggapan Kaleto lebih memilih dirinya daripada Will yang tidak punya sihir. Namun ternyata dia diundang ke tim mereka hanya untuk memenuhi persyaratan akumulasi kredit yang kurang. Xion sangat keberatan dengan hal tersebut dan merasa diremehkan. Dia juga merasa kesal karena Will bersikap seolah mengabdikan dirinya. Tak berselang lama, para peri yang berbakat mulai menyiapkan arena kompetisi perang mahkota yang seru. Dalam kompetisi ini, para peserta harus melewati beberapa rintangan yang sulit di setiap zona yang telah disiapkan oleh para peri. Setiap tim nantinya akan ditempatkan di luar zona dan berlomba untuk mencapai stadion utama. Sedangkan syarat kemenangannya adalah mendapatkan mahkota yang berada di dalam stadion utama. Selain itu, tim juga diperbolehkan menghalangi tim lain, sehingga kompetisi ini menjadi lebih sulit dan juga strategis. Saat membawa acara, memperkenalkan setiap peserta yang berani, para penonton langsung tertawa terbahak-bahak karena Will ikut menjadi peserta tanpa sihir. Terlebih lagi, Xion berada di tim yang sama dengannya, membuat situasi semakin lucu bagi penonton. Setelah memperkenalkan para peserta, kompetisi perang mahkota segera dimulai. Dengan tanda dimulainya waktu, para peserta langsung memasuki zona pertama dan harus melawan golem sihir yang sangat besar yang menghadang mereka. Karena tidak bisa menggunakan sihir, orang-orang mengira Will tidak akan bisa berkutik untuk maju. Namun ternyata dia menjadi orang pertama yang berhasil menembus pertahanan golem itu dengan sangat cepat. Dengan menggunakan sarung tinju yang diperkuat dari sihirnya Kaleto, Will bisa menghantam setiap musuh dengan keras tanpa melanggar peraturan kompetisi. Dengan begini, Will bersama timnya memimpin di barisan depan, meninggalkan yang lain. Tidak ada satupun perangkap sihir yang menghentikannya, sehingga mereka harus tetap maju mendekati stadion. Dengan kemampuan berpedangnya yang luar biasa, zona tanah tandus bisa terlihat dengan mudah dilalui oleh Will. Sementara itu, tim yang lain mulai mengalami kesulitan besar. Sudah tidak ada banyak peserta yang tereliminasi dan tidak ada yang bisa melanjutkan kompetisi ini yang berat dan juga mematikan. Sedangkan Julius dari tim 9 masih berjalan dengan santai dan tenang. Mereka tidak merasa terganggu meski Will sudah mendahuluinya dengan sangat lincah. Ketika Will dan juga timnya berada di zona hutan lebat, mereka menemukan ada perangkap sihir berantai yang mematikan di sekeliling mereka. Untuk mengatasinya, Will hanya perlu mengubah arahnya sehingga perangkap itu hancur dengan sendirinya. Selanjutnya, Will harus mendahului tim lain dan mencari titik penyerangan strategis. Namun tampaknya dia harus mengganti rencana tersebut karena Julius sudah mendahulunya. Dalam situasi tersebut, Xion tiba-tiba melancarkan sihir api yang besar ke arah depan dengan penuh amarah. Xion memerintahkan Julius untuk tidak mengganggunya dan menantang Will untuk bertarung dengannya segera. Will tidak mengerti dengan tindakan Xion yang tiba-tiba ini. Dia tiba-tiba marah padanya
dan mengabaikan kompetisi ini yang penting. Kaleto berusaha dengan keras menghentikannya, tetapi Julius menghalanginya dengan bongkahan es berukuran besar dan dingin. Awalnya, Xion melihat Will sebagai anak yang menyedihkan dan lemah. Karena itu, Xion ingin sedikit membantunya dengan menjadikan dia sebagai bawahannya yang setia. Namun, Will malah mengabaikannya dan menolaknya mentah-mentah. Hal itu membuat Xion sangat kesal dan membencinya sampai sekarang. Di tengah perlombaan yang terjadi, perpecahan yang memalukan pada tim 6, Xion menyerang Will tanpa henti dengan sihir api miliknya, berharap Will akan membalasnya. Namun, meskipun diserang berkali-kali, Will tidak pernah membalasnya dengan pedang. Dia berusaha menenangkan Xion agar kembali fokus dalam perlombaan yang sedang mereka jalani. Sayangnya, Xion tidak mendengarkan perkataannya sama sekali. Dia mengancam akan membakarnya sampai habis jika Will tidak mau melawannya balik. Sementara itu, di stadion, orang-orang kecewa dengan perpecahan mereka yang seperti anak-anak. Walaupun memperoleh kreditnya cukup bagus, Xion dianggap sebagai murid bermasalah yang sulit diatur, sehingga reputasinya jadi menurun. Pada saat yang sama, Iris juga Rosti sedang mendukung Will dengan semangat di bangku penonton. Di hadapan Rosti, Iris mengaku dia mengenal Will dari orang terpandang dan sekarang dia sangat mengaguminya karena kehebatan yang dimiliki oleh Will. Sementara itu di zona perlombaan yang tegang, Kaleto sedang dikejar oleh Julius yang menggunakan sihir es. Saat itu Kaleto belum sempat melawan dan hanya bisa melarikan diri darinya. Di tengah kompetisi, para penonton dibuat bingung karena Julius seolah ada di mana-mana. Saat itu dia sedang berhadapan dengan semua tim lain pada waktu yang bersamaan juga. Hal ini membuat mereka berpikir Juliuslah yang akan menjadi pemenangnya. Sedangkan tim 6 jadi tertinggal jauh karena Xion yang bikin gara-gara perkelahian. Bahkan teman-teman Xion juga berpendapat bahwa tindakannya ini memang benar-benar sudah berlebihan dan tidak perlu untuk dilakukan. Oke guys, cukup segini dulu ya untuk pembahasan animenya kali ini. Gimana? Animenya seru nggak? Ya pastinya seru lah, karena ini tuh anime bergenre tentang seorang siswa yang nggak punya sihir, tapi dia tuh paling overpower bro. Ya udah, nanti kalau animenya itu rame, kita lanjut lagi untuk part selanjutnya. Kalau nggak rame ya berarti kalian nggak suka dan kita nggak lanjut lagi untuk cerita anime ini. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Kastel Official yang bertugas, yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Kastel pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.